Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Farizi dengan NIM 9320220093. Jadi saya akan menjelaskan apa itu electrical safety atau keselamatan listrik. Jadi untuk panduan keselamatan listrik untuk mencegah kebakaran, cedera, dan kematian akibat listrik. Jadi ada beberapa komponen printer seperti catu daya mengandung tegangan tinggi. Periksa manual printer untuk lokasi komponen tegangan tinggi. Beberapa komponen mempertahankan tegangan tinggi bahkan setelah printer dimatikan. Perangkat listrik memiliki persyaratan daya tertentu, misalnya adaptor AC dibuat untuk laptop tertentu. Mengganti adaptor AC dengan jenis laptop atau perangkat yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan pada adaptor AC dan laptop. Peralatan listrik harus diarde jika gangguan menyebabkan bagian logam dari peralatan menjadi hidup dengan arus listrik. Tanah akan menyediakan jalur dengan menghambatan paling kecil agar arus mengalir tanpa bahaya. Biasanya produk komputer terhubung ke ground melalui steker listrik. Peralatan besar seperti rak server yang menampung perangkat jaringan juga harus di ground. Jadi itu penjelasan untuk electrical safety atau panduan keselamatan listrik. Selanjutnya ada SD. Untuk SD bisa dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Pram. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pramudia, NIM 9320220087. Di sini saya akan menjelaskan tentang ESD. ESD pelepasan muatan listrik statis dapat terjadi ketika ada penumpukan muatan listrik statis yang ada pada permukaan yang bersentuhan dengan permukaan lain yang bermuatan berbeda. ESD dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan komputer jika tidak dikosongkan dengan benar. Ikuti panduan penanganan yang tepat, waspadai masalah lingkungan, dan gunakan peralatan yang menstabilkan daya untuk mencegah kerusakan peralatan dan kehilangan data. Setidaknya 3000 volt listrik statis harus terbentuk sebelum seseorang dapat merasakan ESD. Misalnya, listrik statis dapat menumpuk saat Anda berjalan melintasi lantai berkarpet. Ketika Anda menyentuh orang lain, Anda berdua menerima kejutan. Jika pelepasannya menyebabkan rasa sakit atau mengeluarkan suara, muatannya mungkin di atas 10.000 volt. Sebagai perbandingan, kurang dari 30 volt listrik statis dapat merusak komponen komputer. Penumpukan statis dapat dihilangkan dengan menyentuh objek yang diarde sebelum menyentuh peralatan elektronik apapun. Ini dikenal sebagai self-grounding. ESD dapat menyebabkan kerusakan permanen pada komponen listrik. Ikuti rekomendasi ini untuk membantu mencegah kerusakan ESD. Yang pertama, simpan semua komponen dalam kantong antistatis sampai Anda siap memasangnya. Yang kedua, menggunakan alas beralas di atas meja kerja. Yang ketiga, gunakan alas lantai yang diarde di area kerja. Yang terakhir, gunakan gelang antistatis saat bekerja di dalam komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. Yang pertama, ada prosesor AMD AM4 yang seharga
Rp3.165.000. Yang kedua, motherboard AMD AM4 seharga Rp1.595.000. Yang ketiga, RAM PC DDR4 seharga Rp870.000. Yang keempat, ada SSD yang seharga Rp400.000. Dan yang kelima ada VGA Nvidia yang seharga Rp2.850.000. Dan yang keenam ada casing. Casing dapat kita beli dengan harga Rp305.000. Ada juga power supply dengan harga Rp690.000. Selanjutnya ada fan casing dengan harga Rp55.000. Lanjut ada LCD dengan harga Rp1.648.000. Dan yang terakhir adalah keyboard mouse dengan harga Rp205.000. Atau mousepadnya bisa dibeli dengan harga Rp55.550. Bisa ditotalkan menjadi harga totalnya adalah Rp11.838.550. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya dan Farel. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.